Dan untuk membahas setan bernama reflasi yang ternyata sudah menghantui Indonesia, kami akan mengulasnya bersama dengan ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati. Selamat sore Bu Nina, apa kabarnya? Selamat sore, baik. Ya, Bu Nina, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengingatkan bahwa saat ini Indonesia menghadapi ancaman baru dengan istilah resflasi. Sebetulnya fenomena apa ini resflasi? Kondisi apa yang sehingga Indonesia bisa dikatakan tengah mengalami resflasi dan sebetulnya apa bedanya dengan stagflasi? Ya, kalau kita bicara resesi dan inflasi itu maksudnya Gubernur Pak Peri Warjio ya, Gubernur Bank Indonesia, itu resesi dan inflasi. Indonesia kan saat ini eh, belum 2 kali triwulan negatif ya, artinya kan kita lihat pertumbuhan realnya itu belum sampai negatif ya. Jadi artinya kita justru masih belum, bahkan masih meningkat ya. Jadi kita masih belum masuk resesi ya. Jadi yang paling penting di sini Indonesia ada sedikit penurunan inflasi. Jadi hari-hari ini kita masih baik ya kondisinya, belum bisa dikatakan deflasi. Tapi dunia menuju sana iya, karena sudah meningkat inflasinya dan gejala resesinya sudah terlihat ya. Jadi beberapa negara juga sudah masuk resesi, Indonesia belum. Nah, memang Indonesia mungkin melambat, tapi kalau melambat kan masih positif ya. Jadi belum resesi, istilah definisi Hmm. yang 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan realnya negatif. Ya, jadi kalau tadi definisi itu kita jelaskan, maka jelas nanti kita bisa melihat kenapa ke arah situ ya, karena semua negara berlomba-lomba memperkuat mata uangnya melalui peningkatan suku bunga kan. Nah, artinya Indonesia akan terpaksa mengikuti arus itu meningkatkan suku bunga juga. Dan artinya ini menekan ekspor Indonesia, di mana setiap negara juga mengalami kesulitan kan, pertumbuhan ekonominya melambat. Indonesia masih agak lebih baik kan Mhm. di triwulan ini. Jadi ini yang menyebabkan memburuknya perekonomian di masa depan itu, di tahun depan terutama ya. Oke, Hari ini sudah mulai terasa. jika Ya, jadi ini terjadi gejalanya sudah ada, resflasi. tapi Indonesia masih belum sampai ke titik itu. Oke. Mudah-mudahan bisa tidak seburuk itu, gitu Hmm. ya. Bu Nina, jika Indonesia mengalami resflasi, sebetulnya apa sih dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat? Ya, jadi artinya kita belum sampai reflasi ini. Pada posisi ini kita masih menuju pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan tidak terlalu buruk. Jadi masih positif, itu yang kita harapkan. Melambat iya, tapi tidak sampai, kita harapkan tidak sampai resesi. Hanya kalau melihat kecenderungan dunia besok memburuk, itu yang bisa menyeret kita. Kita tidak tahu tahun depan, hari ini belum gitu ya. Oke. Tahun ini belum, melambat iya. Oke, Bu Nina, saat ini kan inflasi tinggi nih di-counter oleh berbagai bank sentral, satunya Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Sebetulnya seberapa besar sih kebijakan moneter ini mampu meredam demand ataupun permintaan rumah tangga dan juga menekan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pasar domestik? Kalau kita lihat kebijakan moneter saja itu pasti tidak cukup gitu ya. Mhm. Jadi, kalau hanya menggunakan kebijakan moneter dari suku bunga tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena itu satu sisi ya. Artinya kita harus dua-duanya, kita harus menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonominya tetap tinggi. Tapi kebijakan moneternya memang mau tidak mau menaikkan suku bunga, artinya akan menurunkan investasi gitu ya. Jadi kita lihat di sini dua sisi kan, kalau ada kenaikan suku bunga, tekanan terhadap investasi ada. Nah, kalau suku bunga kita naik, tekanan kita apresiasi ada, tetapi kita masih terdepresiasi terhadap US dollar. Jadi US dollarnya yang lebih kuat. Artinya kita akan tertekan di dalam negeri, tetapi di luar negerinya kita masih berharap adakah peluang untuk diversifikasi ekspor misalnya. Jadi kita masih punya beberapa peluang, tapi peluangnya mengecil manakala negara mitra dagang kita mulai masuk resesi atau melambat perekonomiannya. Jadi Mhm. ada penyebab eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Internalnya mungkin kita bisa kontrol dari investasi kita yang kita perbaiki, tidak dari sisi suku bunga saja. Jadi suku bunganya bisa saja naik ya, tetapi kita memperbaiki dari regulasi, dari kemudahan sektorial, dari Hmm. kerangka institusi istilahnya. Ya, jadi masuk ke sektorial dan mudah-mudahan mampu meredam kenaikan suku bunga ini yang menekan demand ya, menekan investasi. Jadi ada dua sisi memang kebijakan, tidak hanya moneter, tapi ada real dan kerangka institusi. Ya, Kalau dan dari ini yang sektor dicoba dari sisi fiskal sendiri apa Bu yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah?
Kalau kita lihat insentif fiskal, seharusnya pemerintah bisa memberikan insentif-insentif fiskal, ya misalnya seperti pemotongan pajak untuk investasi gitu ya, atau kemudahan katakan keringanan PPN sehingga demand dalam negerinya naik ya, seperti di masa lalu itu kan kita memberikan keringanan PPN bagi yang membeli mobil, membeli rumah, membeli macam-macam, bahkan kalau di negara lain bahkan dikasih insentif bisa berupa uang bahkan ya kalau di negara yang kaya sekali. Tapi kalau Indonesia kan insentif dari sisi pemotongan pajaknya ya, apakah PPN, apakah apa namanya insentif kepada investasi ya, bisa berupa keringanan bagi yang berinvestasi diberi keringanan ya, atau menambah lapangan pekerjaan juga diberi keringanan, itu di negara lain dilakukan ya. Jadi kita bisa melakukan insentif dari sisi pajak untuk mendorong sektorial, untuk mendorong investasi dan Oke. permintaan dalam negeri. Artinya dibutuhkan keseimbangan kebijakan ya Bu, baik moneter, fiskal maupun dari sektorial. Nah Bu Nina, Gubernur Ya, Bank Indonesia Peri Warjio ini kan juga memperkirakan kalau inflasi global di tahun ini mencapai 9% dan Indonesia bahkan mencapai 6,1%. Lalu jika Indonesia mengalami resflasi, sebetulnya apa sih dampaknya bagi daya beli masyarakat? ya, kalau kita reflasi artinya kita resesi dan inflasi sekaligus, itu artinya kita sudah masuk reflasi kan resesi artinya negatif ya. Itu sudah pasti akan ada pemutusan hubungan kerja. Mhm. Ya kalau sekarang pun sudah mulai pemutusan hubungan kerja karena ekspornya menurun ya. Misalnya sektor tekstil kan permintaan ekspor melemah, maka mau tidak mau memotong PHK ya karena tidak ada order lagi gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, setiap sektor kalau sudah resesi itu akan melakukan minimisasi biaya. Jadi bisa memotong kerjanya pegawai, bisa memotong biaya-biaya tetapnya begitu ya. Ya, penghematan, menutup pabrik sebagian gitu dan sebagainya. Jadi artinya ini sisi ke masyarakat kalau dia PHK dan juga daya beli menjadi menurun, itu berarti 2 kali lipat akan resesi lagi gitu ya, apa Iya. memperburuk situasi. Nah, ini yang kita tidak inginkan gitu ya. Jadi, sebetulnya kita berharap, ada insentif pemerintah yang bisa mengeluarkan dari masalah ini, Hmm. gitu ya, dari masalah, apa, daya beli menurun, sekaligus permintaan melemah, Ya. sekaligus investasi turun gitu. Itu yang akan terjadi kalau kita reflasi tahun depan, gitu ya. Ya, kita harapkan bersama dengan melihat fundamental ekonomi yang tumbuh positif 3 kuartal beruntun dan juga berbagai insentif kebijakan dikeluarkan pemerintah, Indonesia bisa terlepas maupun bisa mengantisipasi ancaman resflasi.